Halo Diskus Lover, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita ya. Jadi pada kesempatan video ini saya akan membahas seputar burayak ikan diskus ya. Kita akan melakukan Q&A atau question and answer. Nah, mungkin video ini sudah sangat lama sekali dinanti-nantikan oleh teman-teman yang awam di ikan diskus ya, khususnya bagi para pemula. Nah, di samping saya ini terdapat beberapa ekor burayak ikan diskus ya, dari ukuran sekitar 1,5 cm, kemudian yang di sini sudah 2 cm, lalu yang di bawah ini sudah 2 in atau sekitaran 5 cm, sama juga dengan yang di belakang saya sudah 2 inci atau sekitaran 5 cm body. Untuk topik yang pertama atau poin yang pertama, kita bahas burayak dulu. Burayak ialah baby ikan diskus yang baru menetas dari telur hingga baby tersebut berukuran sekitar 2-3 cm. Nah, itu menurut versi saya, itu yang disebut burayak. Untuk pakan burayak daripada ikan diskus, biasanya saya memberi artemia, kemudian setelah artemia naik ke tahap berikutnya langsung ke burger atau jantung sapi yang sudah diolah hingga dijadikan pakan ikan diskus. Bisa juga dengan memberi cacing darah yang sudah dibekukan, kemudian diiris kecil-kecil, dipotong-potong sehingga nanti cacing darah tersebut bisa masuk ke dalam mulut si burayak ikan diskusnya. Kalau teman-teman ingin menggunakan cacing sutra, pastikan dulu untuk cacing sutranya itu sendiri sudah steril, tidak membawa bibit penyakit untuk si burayak ikan diskus. Apabila cacing sutra yang teman-teman gunakan diambil dari alam, biasanya kan itu hidupnya di tempat-tempat yang sangat kotor atau di area-area paret atau got, itu biasanya membawa sumber penyakit. Nah, hal itu biasanya bisa membuat si burayak ikan diskus juga terserang penyakit. Biasanya saya di sini melakukan pemberian makan atau mengajari burayak ikan diskus tersebut pada usia 2 mingguan. Sekitar 2 mingguan, burayak tersebut sudah saya ajarin untuk memakan artemia. Untuk proses sapi atau pemisahan induk daripada burayaknya dengan tujuan agar si burayak tersebut mandiri ya. Jadi di sini biasanya saya melakukan proses sapi setelah si burayak tersebut bisa memakan artemia, yang artinya di sekitaran 2 mingguan, mungkin 2 minggu 3 hari setelah si burayak bisa memakan artemia atau sudah pandai memakan artemia, di sana saya biasanya melakukan proses sapi atau pemisahan burayak daripada induk ikan diskusnya. Namun saya sarankan kepada teman-teman pemula khususnya agar melakukan proses sapi ikan diskus itu ketika ikan diskusnya sudah sedikit besar ya, mungkin sekitaran 1 incian atau sekitaran 1 bulanan, sehingga daya tahan tubuh ataupun si burayak tersebut nanti tidak cepat terserang yang namanya penyakit. Karena selama si burayak ikan diskus masih diasuh oleh indukannya, maka imun si anak ikan diskus tersebut akan lebih kuat, karena si anakan ikan diskus akan memakan lendir, yang mana lendir tersebut akan menjadi imun bagi si burayak ikan diskus. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Jadi untuk tank yang pas untuk burayak ikan diskus, katakan ikan diskus tersebut baru disapih yang ukurannya masih sangat kecil sekali ya, disarankan agar tanknya menggunakan tank polos. Apabila teman-teman menggunakan tank resin seperti ini, gunakanlah tank yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Misalkan untuk di sini biasanya saya menggunakan ukuran 90 cm untuk panjangnya, kemudian untuk lebar akuariumnya di 40 cm dan tingginya di 40 cm. Kuantitas ikan diskusnya sekitaran 100 hingga 150 ekor. Nah, kemudian nanti setelah ikan diskus tersebut sudah mulai beranjak ke ukuran 2 in, bisa melakukan proses pemisahan atau proses sortir, dibagi ke beberapa tank untuk mengejar perkembangan ukuran daripada si burayak ikan diskus tersebut. Kemudian untuk tank sendiri juga usahakan agar tidak menggunakan pompa ya, karena apabila teman-teman menggunakan pompa dengan kondisi burayak ikan diskus masih kecil atau belum kuat untuk melawan arus, biasanya ikan diskus tersebut akan tersedot oleh pompa. Kemudian juga
dari pompa akan menimbulkan arus yang lumayan besar bagi si burai ikan diskus, yang arus tersebut bisa membuat si burai ikan diskus kurang merasa nyaman, yang hal itu juga bisa membuat si ikan diskus stres dan bahkan mengakibatkan kematian. Nah, oleh karena itu saya sarankan agar tank yang teman-teman gunakan tank polos saja, cukup hanya menggunakan gelembung ataupun aerator saja, yang mana itu juga sudah cukup untuk si burai ikan diskus. Jadi teman-teman, untuk penggunaan heater itu menyesuaikan ke lingkungan teman-teman semuanya. Kalau saya di sini, suhu air saya di sini sudah sekitar 30 derajat Celcius, yang artinya saya tidak perlu lagi untuk menggunakan heater. Nah, apabila di tempat teman-teman suhu airnya rata-rata di bawah 29 derajat Celcius, saya sarankan sih teman-teman menggunakan heater untuk burayak tersebut, agar si burayak tersebut bisa lebih sehat, karena heater akan membantu proses penstabilan suhu pada akuarium teman-teman semuanya. Mungkin bisa teman-teman set di sekitaran 29 sampai 30 derajat Celcius. Seperti yang saya gunakan di sini, saya hanya menggunakan lampu LED yang wattnya kecil ya, sehingga boleh teman-teman lihat di sini untuk kuantitas ataupun pencahayaannya tidak terlalu terang. Karena apabila pencahayaan pada ikan diskus terlalu terang, itu juga bisa membuat mata si ikan diskus silau ya, yang mengakibatkan si ikan diskus tersebut akan dominan main di bawah atau sembunyi. Nah, hal itu juga yang kita hindarin, sehingga kita harus menggunakan lampu low light atau yang cahaya lampunya tidak terlalu terang. Untuk mengejar perkembangan daripada si burai ikan diskus, kita harus memberi makannya itu banyak kalinya. Jadi biasanya dalam sehari saya beri 4 kali sampai 6 kali dalam sehari. Apabila saya melihat si ikan diskus tersebut sudah seperti kelaparan, mondar-mandir, tetap saya beri makan sedikit-sedikit. Nah, itu akan membuat si ikan diskus akan lebih cepat dalam proses perkembangan. Untuk air di sini saya biasanya melakukan proses penambahan air itu 2 kali dalam 1 hari. Di mana di pagi saya melakukan proses sipon atau pembersihan kotoran-kotoran yang terdapat pada akuarium ikan diskus ini. Setelah kotoran-kotoran terbuang beserta airnya, maka air akan surut. Nah, air di sana akan saya tambahkan sebanyak air yang surut tadi teman-teman. Di sore hari juga saya lakukan hal yang sama. Jadi dalam sehari saya melakukan proses penggantian airnya bisa dikatakan 2 kali dengan hanya sekitaran 1/4 dari volume air yang terdapat di akuarium diskus tersebut. Baik teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa dimengerti. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Thank you.